Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wahyu Hidayat, CGP Angkatan 10. Dari SD Negeri Tarisi Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Video ini tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru yang terampil dan menjadi teladan baik bagi murid, harus memiliki kemampuan serta mental yang tangguh, juga berjiwa pemenang dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat terlaksana dengan menerapkan inti konsep sebagai berikut. Pertama, disiplin positif. Kedua, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas yang disepakati. Keempat, kebutuhan dasar yang berkualitas. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yaitu mengajarkan murid secara sadar, bertanggung jawab yang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih tepatnya ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri membentuk karakter murid memahami dan menyadari dasar motivasinya bukanlah hasil paksaan, ujian ataupun hukuman. Kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau suatu pengakuan serta penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat pendidik memahami ketiga motivasi tersebut maka, pendidik dapat memilah motivasi apa yang terdapat pada murid. Apabila murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman, dan mendapatkan imbalan atau suatu pengakuan serta penghargaan dari orang lain, maka motivasi murid masih berdasar dari motivasi eksternal. Sehingga pendidik berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal agar dapat menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar mengikis motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Guru memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas, berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua kalangan murid serta harus diterapkan di lingkungan sekolah secara nyata. Keempat, kebutuhan dasar yang berkualitas. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat meningkatkan kualitas murid. Menurut Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, survival. 2. Merasa diterima, love and belonging. 3. Kebebasan, freedom. 4. Kesenangan, fun. 5. Penguasaan, power. 1. Bertahan hidup, survival, mewakili kesehatan, rumah, makanan, biologis, reproduksi, dan keamanan. Sebagian besar fisiologis. Murid dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan sandang, pangan, papan dan merasa aman dapat terpenuhi. 2. Merasa diterima, love and belonging, yaitu seperti keinginan tetap terhubung dengan orang lain, diterima teman, keluarga atau kelompok di mana ia tergabung. Guru harus menerima murid apa adanya, karena setiap murid unik, dan memberi kesempatan berkolaborasi. Sebagian besar psikologis. Setiap murid ingin menjadi bagian berharga bagi kelas dan sekolah. 3. Kebebasan, freedom, seperti halnya murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Memberi kesempatan mencoba hal-hal baru, pembelajaran berdiferensiasi. Sebagian besar psikologis. Untuk hidup lebih mandiri mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. 4. Kesenangan, fun, yaitu murid merasa senang di kelas, memasukkan kegiatan menyenangkan di dalam kelas. Murid konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Sebagian besar psikologis, untuk fokus pembelajaran yang menyenangkan. 5. Penguasaan, power, seperti merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, membuat dampak pengaruh, memiliki rasa harga diri, ingin menjadi pemimpin, perfeksionis. Sebagian besar psikologis,
Diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Kelima, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, memberi kesempatan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat membentuk karakter murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri, dan murid yang bertanggung jawab bagi perilakunya sendiri. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pada nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan pada visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri saya dan diwujudkan dalam tindakan diseminasi pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering pergi ke kantin dengan beralasan ke toilet saat jam pelajaran sebelum istirahat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer agar murid terus mengikuti budaya positif sesuai keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan dan berperilaku tidak sesuai keyakinan kelas atau sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang, rileks, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif bersama murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid secara mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini tanpa melakukan kesalahan, dan juga melakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan dari sebab akibat dari perilaku murid tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi terstruktur antara sekolah, komite sekolah, orang tua murid, dan warga sekolah sekitarnya agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.